Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim C5 yang akan dibawakan oleh saya, Michelle Joyce sebagai pembicara pertama, Tarik Hidayat Pangestu sebagai pembicara kedua, dan Mustafa Izzatur Rahman sebagai pembicara ketiga. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengupas tuntas konstruksi berpikir kami terkait MOSI, penegakan hukum melalui patrol siber media sosial sebagai pihak kontra. Selamat menyaksikan. 1.769 laporan kasus pencemaran nama baik dan 223 laporan hate speech atau ujaran kebencian berdasarkan data di Tipit Siber Polri pada tahun 2020 lalu memvalidasi pentingnya kehadiran negara dalam ruang digital termasuk media sosial. Hal inilah yang kemudian menjadi rasio legis diberlakukannya patroli siber oleh polisi virtual yang telah beroperasi sejak 25 Februari 2021 lalu melalui surat edaran Kapolri. Saat ini, patroli siber dilaksanakan melalui dua tahap prosedural, yaitu polisi virtual mengobservasi unggahan media sosial yang tergolong pelanggaran UU ITE, khususnya dalam pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 terkait konteks sara, hoax, dan hate speech untuk kemudian dikonsultasikan dengan ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE. Dan bila terindikasi mengandung pelanggaran, maka polisi virtual akan memberi peringatan dengan menghubungi pelaku melalui pesan langsung. Pada tahap ini pun tersedia dua opsi bagi sang pelaku, yaitu menghapus unggahan dalam waktu 1x24 jam yang akan disertai peringatan kedua apabila telah melewati tenggang waktu tersebut. Dan jika tak kunjung berubah, akan ditingkatkan ke tahap pemberian surat panggilan interogasi di kantor polisi. Akan tetapi seiring pelaksanaannya, terdapat 3 masalah utama dalam penerapan patroli siber, yaitu 1. Standar dan mekanisme yang tidak rigid, sehingga dapat menjadi celah dilakukannya tindakan eksesif dan kemudian berimplikasi pada menyusutnya ruang kebebasan sipil. 2. Model kerja patroli yang tidak transparan disertai dengan pengawasan yang minim menyebabkan adanya potensi abuse of power dari polisi serta absence of due process yang meniadakan ruang pembelaan pelaku. 3. Tidak terciptanya restorative justice sebab kewenangan aku dapat dilakukan secara sewenang-wenang yang tidak berorientasi pada pengembalian ke keadaan semula. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, tim kontra berpendirian menolak penegakan hukum melalui patroli siber oleh polisi virtual. Melainkan kami akan menawarkan 2 susunan mekanisme, yaitu yang pertama, kami akan merekonstruksi Self-Regulatory Assessment atau SRA sebagai bentuk pengawasan negara. SRA akan dilengkapi dengan Compliance Protocol, yaitu mewajibkan seluruh platform media sosial yang beroperasi di Indonesia untuk berlaku sesuai dengan hukum positif yang ada. Tujuannya yaitu menyelaraskan akar masalah dengan solusinya, sebagaimana Jimli Ashidiki menyatakan bahwa kebebasan di media sosial akibat disrupsi teknologi sebaiknya dihadapi dengan teknologi pula. Lebih lanjut, sebagai mekanisme komplementer akan kami berlakukan Letter of Undertaking atau LOU yang membuat pernyataan jaminan platform media sosial tersebut untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Mekanisme kedua yaitu pendekatan edukatif yang merujuk pada praktik polisi virtual di Spanyol, yaitu menggunakan jalur media sosial untuk membagikan konten-konten edukatif yang didukung dengan tingkat interaksi tinggi antara polisi dengan masyarakat. Dengan tujuan yang ingin tim kontra capai adalah menghadirkan esensi pengawasan negara dalam bermedia sosial tanpa tindakan represif, menciptakan ruang digital yang aman dan sehat secara berkelanjutan, dan bukan sekadar menciptakan efek jera yang bersifat sementara dan menjamin demokrasi deliberatif. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara kedua, saya akan memberikan justifikasi untuk memperkuat kedudukan kami sebagai tim kontra. Pertama, mengapa kehadiran polisi virtual tidak sesuai dengan kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi hak asasi manusia? Mari kita berangkat dari pendapat Lawrence Friedman yang menyatakan terkait efektivitas penegakan hukum akan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu substance, structure, and culture. Mari kita analisa satu persatu terkait problematika yang timbul, baik secara konseptual maupun praktikal dengan hadirnya polisi virtual ini. Pertama, secara substance. Menurut Civicus, dalam negara hukum yang demokratis, ada 3 aspek utama dalam ruang sipil yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, yaitu kebebasan berkelompok, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi. Hadirnya patroli cyber oleh polisi virtual dapat memperburuk keadaan pada status quo, di mana menurut data Kontras pada tahun 2019 sampai 2020, serangan terhadap kebebasan berekspresi menjadi yang paling banyak dilakukan oleh negara dengan aktor utama adalah polisi, yaitu dengan adanya 132 kasus. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini kita perlu berbicara mengenai pembatasan hak asasi manusia, karena kami mengilhami bahwa kebebasan
kebebasan berekspresi sejatinya merupakan derogable rights atau yang dapat dibatasi. Namun, terkait pembatasan hak ini, haruslah merujuk pada kaidah hukum. Dalam konteks ini adalah Rabat Protocol of Action yang menyatakan bahwa ketika melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus melihat konteks, subjek, intensi, dan lain sebagainya, yang mana indikator ini harus ditafsirkan secara lex stricta atau tidak bisa ditafsirkan secara sederhana ataupun secara subjektif. Ini menjadi penting saya ketengahkan karena berkaitan dengan structure yang mana meliputi aparat penegak hukum. In casu aquo adalah polisi virtual itu sendiri yang berpotensi dapat secara subjektif menafsirkan suatu aktivitas di media sosial sebagai suatu dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan. Ini penting karena jika melihat data pada tahun 2021 dari 33 proses hukum terhadap kritik, 18 diantaranya dilakukan terhadap orang-orang yang mengkritik institusi Polri. Sangat subjektif. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, dalam pelaksanaannya kelak, polisi virtual akan merujuk pada Undang-Undang ITE yang bersifat karet dan multitafsir, seperti contohnya pada pasal 27 ayat 3, yang mana pada tahun 2008 sampai 2019, menurut data SafeNet telah menjerat 210 kasus dengan sangat mudah. Dewan Juri yang terhormat, begitu pula terkait culture, saya akan menggunakan analisis economic of law, yang mana menurut Ronald Coase, jika dalam keadaan masyarakat tidak terdapat hambatan untuk melakukan tawar-menawar, maka masyarakat dapat menyelesaikan sengketanya tanpa campur tangan negara. Dalam konteks ini, kehadiran polisi virtual akan menjadi hambatan dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial ini sendiri. Dan justru, jangan sampai dengan hadirnya polisi virtual ini menjadi pemicu meningkatnya budaya lapor dalam jeratan Undang-Undang ITE yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan justifikasi mengapa tidak akan ada restoratif justice maupun due process of law yang terwujud kendati pun memberlakukan polisi virtual sebagaimana digaungkan oleh pihak-pihak yang pro. Menurut Hiwazer, salah satu bentuk restoratif justice adalah victim offender mediation dengan mempertemukan antara pelaku dan korban untuk mencari jalan keluar atas pelanggaran yang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan para pihak yang juga dijadikan rujukan dari pembentukan SE terkait polisi virtual itu sendiri. Namun secara tegas saya membantah, tidak akan terjadi restoratif justice karena pertama, tindakan reaktif virtual police dengan memberikan peringatan, interogasi, dan publikasi permohonan maaf individu secara publik hanya akan memberikan efek jera dan berorientasi pada pembalasan yang merupakan teori klasik retributif. Dalam konteks ini justru akan memperkuat kesan represivitas dari polisi virtual itu sendiri. Sedangkan bandingkan dengan mekanisme kami, di mana kami mendorong edukasi masyarakat yang justru akan mendorong terciptanya ruang digital yang aman serta menghadirkan demokrasi deliberatif, bukan hanya kampanye satu arah yang dilakukan oleh polisi virtual itu sendiri. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, terkait restoratif justice terdapat permasalahan karena dalam SE Aquo terdapat pengecualian seperti SARA, radikalisme, tweet yang memecah belah dan lain sebagainya yang tidak ada indikator yang jelas dan justru akan melahirkan subjektivitas dari polisi virtual itu sendiri. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, adanya polisi virtual akan membuat kabur yang mana menjadi delik umum maupun delik aduan di mana semuanya akan diperlakukan sama seperti delik umum itu sendiri. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memaparkan bahwa dalam konteks polisi virtual tidak akan ada due process of law, yang mana menurut Prof. Edi bahwa due process of law menekankan pada perlindungan individu, sedangkan adanya polisi virtual tidak akan memberikan ruang pembelaan bagi warga negara. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga, saya akan menyampaikan 2 poin efektivitas dari mekanisme kami. Yang pertama mengenai SRA dengan compliance protokol, yang kedua mengenai pendekatan edukatif. Dalam poin yang pertama mengenai SRA, saya akan terlebih dahulu menyampaikan dampak terburuk dari sistem patroli siber. Sebagaimana contoh kasus warga Tegal yang langsung diamankan kepolisian usai menyinggung wali kota Solo di media sosial, dan juga kasus aktivis Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur yang ditahan kepolisian karena mengkritisi pemerintah daerahnya melalui media sosial, di mana kedua kasus tersebut kemudian membuktikan kecenderungan penegakan hukum yang secara represif dalam patroli siber, alih-alih penggunaan upaya preventif. Hal ini mencirikan terjadinya negara polisi yang menurut Merriam-Webster Dictionary ditandai dengan adanya kontrol represif terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang biasanya dilakukan dengan kekuasaan polisi. Lalu, implikasi terburuk dari negara polisi adalah potensi pemberlakuan self-censorship, yakni bentuk pembatasan akses masyarakat terhadap kebebasan berekspresi secara halus dan tidak langsung, yang salah satu indikasinya adalah penyalahgunaan regulasi dan mekanisme inspeksi. Dengan ini, polisi virtual berpotensi digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam melakukan pengawasan untuk membungkam masyarakat dan menjadi sarana strategic law against public participation.
mengomparasikan praktik polisi virtual di Malaysia dalam studi oleh Amelia Jones, yang mana di bawah kekuatan Perdana Menteri Najib Razak, kepolisian membentuk cyber troops yang justru menyebarkan informasi demi keuntungan pemerintah secara sepihak. Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto pun menambahkan bahwa apabila kondisi ini terus dipertahankan, maka akan menghidupkan digital panopticon atau Orwellian state, yaitu situasi negara yang secara terus-menerus memantau apa yang dilakukan warga negaranya, di mana polisi bisa hadir sewaktu-waktu di ranah privat dengan dalih menyehatkan ruang digital, dan hal inilah yang akan sangat berdampak buruk bagi hak kebebasan berpendapat. Selanjutnya, saya akan membuktikan bahwa dengan mekanisme kami akan mampu menjamin pengawasan negara terhadap kebebasan berpendapat dengan tidak dipengaruhi subjektivitas atau satu pihak sehingga tetap menjamin kebebasan berpendapat. Penerapan SRA yang dilengkapi compliance protokol akan mengintegrasikan dan menyelaraskan ketentuan platform media sosial dengan substansi hukum positif di Indonesia sehingga dapat menjamin keamanan dan etika berperilaku di media sosial. Lebih lanjut, sistem ini tidak dikontrol oleh satu lembaga saja, melainkan mengandalkan sistem teknologi untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran yang juga didukung dengan sistem pelaporan masyarakat dalam media sosial. Dalam sistem ini, upaya preventif berjalan untuk mencegah teruploadnya konten yang melanggar ketentuan hukum positif, namun secara menyeluruh dan juga tentunya secara objektif. Berkaca dari Uni Eropa yang bekerjasama dengan Facebook, Twitter, YouTube, dan Microsoft meluncurkan kode etik di internet untuk menangani persoalan ujaran kebencian yang melawan hukum secara daring. Dan dengan kode etik tersebut, sejumlah platform media sosial mampu tanggap bereaksi dalam 24 jam bagi rata-rata 89% kasus yang ditunjukkan kepada mereka. Maka demikian, dalam mekanisme kami akan tetap terjamin adanya keamanan bermedia sosial, namun di saat yang bersamaan juga mewujudkan pengawasan terhadap kejahatan siber yang tidak represif, sehingga tetap menjamin kebebasan berpendapat dalam bermedia sosial. Beralih kepada poin yang kedua, mengenai pendekatan edukatif, di mana saya akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana gagalnya upaya represif patroli siber dalam menanggulangi kejahatan siber. Hal ini sebagaimana di Tipit Siber Polri mencatat terjadinya peningkatan laporan kasus kejahatan siber yang pada 2019 terdapat 4.586 kasus dan meningkat pada 2020 hingga 4.790 kasus, dan di mana kasus-kasus tersebut selalu didominasi oleh kasus pencemaran nama baik. Faktornya adalah sikap represif patroli siber yang berusaha mengandalkan efek jerah dengan harapan terjadinya kepatuhan masyarakat. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan kultur masyarakat Indonesia bila kita pandang melalui antropologi hukum. Menurut Vidyan Dika Jati, masyarakat akan mempersepsikan perilaku mereka berdasarkan kebijakan yang diambil melalui proses demokrasi deliberatif, seperti reinterpretasi, rekonstruksi, dan renegosiasi. Dan hal inilah yang tidak ditemukan dalam upaya represif patroli siber, sehingga mereka tidak mampu mengatasi kejahatan siber dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membuktikan bagaimana mekanisme kami akan mampu menanggulangi kejahatan siber dalam jangka panjang. Pendekatan edukatif merupakan upaya preemptif yang dituangkan dalam bentuk membagikan konten edukatif yang didukung dengan tingkat interaksi tinggi antara polisi dan masyarakat. Melalui upaya ini, pihak kepolisian akan membuka koridor demokrasi deliberatif dalam masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tahu etika berperilaku dalam bermedia sosial. Berkaca dengan polisi virtual di Spanyol yang memberikan edukasi kepada masyarakatnya tentang cara mencari, mengakses, mengevaluasi konten bermutu di internet, bagaimana memproduksi konten yang akurat, dan bahaya menyebarkan informasi yang tidak benar di media sosial. Dengan upaya ini, Spanyol menduduki peringkat ke-15 dari 32 negara dalam Digital Civility Index oleh Microsoft, di mana Indonesia menduduki posisi ketiga dari terakhir. Menilih kembali kepada mekanisme patroli siber di Indonesia yang hanya bersifat kampanye satu arah, serta pola represif patroli siber yang justru hanya akan melahirkan suatu ketidakpatuhan pada masyarakat, sehingga patroli siber terbukti gagal menanggulangi kejahatan siber. Maka demikian, dengan mekanisme kami untuk melakukan upaya preemptif, yakni edukasi kepada masyarakat, akan hadir pula demokrasi deliberatif yang mampu menjamin penanggulangan kejahatan siber dalam jangka panjang. Sekian argumen yang saya sampaikan, terima kasih. Bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, sebab hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Sacipto Raharjo. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada penghujung perdebatan. Apabila menilai kembali, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 poin argumen yang mendukung tim kontra pada mosi perdebatan kali ini, yaitu terkait justifikasi dan efektivitas. Pertama, pada poin justifikasi, patroli siber sebagai kewenangan eksklusif dari polisi virtual harus dihapuskan, sebab tidak sesuai dengan kewajiban negara dalam memenuhi perlindungan hak asasi manusia dan justru inefektif dalam upaya penegakan hukum, yang juga terbukti tidak memenuhi ketiga parameter penentuan efektivitas penegakan hukum, yakni substance, structure, dan culture. Lebih lanjut, kewenangan AQO pun tidak mampu memenuhi esensi awal pembentukannya sebagai restoratif justice, serta kecenderungannya dalam praktikal yang meniadakan due process of law.
Kedua, pada poin efektivitas. Negara yang hadir dalam ruang digital melalui penerapan Compliance Protocol pada Self-Regulatory Assessment atau SRA akan dapat menjamin keamanan dan hak kebebasan dalam bermedia sosial yang sejatinya hilang dalam pelaksanaan patroli siber. Juga, dengan upaya preemptif berupa pendekatan edukatif, akan mampu menciptakan ruang digital yang aman dan sehat secara jangka panjang, serta menjamin demokrasi deliberatif yang kemudian mampu membuka ruang partisipasi publik. Demikianlah ulasan mosi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.